Minasan, konnichiwa. Hai, minasan, kembali dengan Nippon Time. Apa kabar semuanya, minasan? Oke, hari ini saya akan mewawancara seseorang. Di sebelah saya sudah ada dia adalah siswa saya dulu waktu di Ponorogo dan nggak sengaja ketemu di masjid tadi hari ini pas sholat dan ketemu di masjid daerah Chiba. Ya sudah, sekalian saya interview. Udah lama nggak ketemu, berapa tahun ya? 1 tahun lebih, hampir 2 tahun sih ya, hampir 2 tahun. Dan letaknya jauh tapi bisa ketemu di sini ya. Ya itulah ya. Oke, langsung saja kita mulai tanya-tanya sama si dia ini, nanti namanya kenalan dulu. Kita tanya-tanya kerjanya di Jepang apa dan sudah berapa lama dan di mana dan segala macam. Oke, kenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Alfian, asal dari Indramayu. Ya, nama Alfian, asalnya dari Indramayu. Jadi dulu waktu di GJ pelatihannya dengan saya, minasan, di Ponorogo. Udah ya hampir 2 tahun lalu lah ya. Hai. Ketemunya mendadak di masjid. Oke, sekarang kerja di mana, Alfian? Sekarang kerja di Aomori di bidang bokujo. Bokujo itu apa? Itu peternakan sapi perah. Ya, jadi Alfian kerja di Aomori Keng, kerja di Bokujo. Bokujo itu sapi perah, minasan. Jadi TG kan ya? Iya, sensei, TG sensei. TG. Oke. Jadi TG Bokujo pemerahan sapi di Aomori. Sebelum TG kemarin magang dulu kan ya, Alfian? Iya benar sensei, magang 1 tahun di Daihatsu. Ya, jadi kemarin tuh magangnya di Daihatsu di daerah Kyushu. Dapat yang Kyushu kan? Iya, di Kyushu di Oita. Oita Keng. GJ-nya waktu itu berapa lama? 1 tahun sensei. Ya. Jadi GJ-nya cuma setahun, minasan. Jadi nggak lama. Terus sebelum berangkat udah punya JFT Basic kemarin? Belum punya sensei, belum punya. Jadi punyanya pas di Kyushu? Iya benar sensei. Pada bulan Desember tahun kemarin ikut JLPT N4. Oh JLPT, terus lulus. Iya Terus SSW-nya ngambilnya di Jepang juga? Iya sensei, di Jepang semua. Oh iya, ngambilnya di SSW juga di Jepang gitu. Jadi sebelum itu berapa bulan sebelum selesai GJ kamu ngambil JLPT sama SSW-nya? Itu ngambil JLPT 4 bulan sebelum habis kontrak. SSW 5 bulanan sebelum habis kontrak. Oh ya, berarti strateginya pas ya, bagus. Ya kan, memang harus begitu. Jadi sebelum GJ-nya selesai kontrak 4-5 bulan tuh udah harus punya JLPT atau JFT Basic, minasan, dan SSW-nya. Jadi setelah itu kan bebas mau nyari kerjaan gitu, gak susah. Oke, berikutnya kita tanya-tanya tentang bagaimana proses dari GJ ke TG. Ini penting ya, karena minasan juga yang mungkin sekarang lagi GJ, yang mau ke TG, mungkin informasi ini bisa membantu minasan juga. Nah, Alfian Sang, dari GJ ke TG itu gimana prosedurnya? Awalnya dapat info lowongan kerjanya di mana? Ya, sebelumnya kan harus ada JLPT sama SSW, dan sesudah mempunyai tersebut, ini pengalaman saya pribadi, saya tanya ke teman saya, apakah ada loker enggak? Teman saya ada katanya. Ini dikasih nomor TSK-nya, terus dikasih tahu apa namanya? Surat kontraknya. Kayak gaji, kerjaannya gimana, apa-apa dan sebagainya gitu. Terus Terus saya ikut mendang sama TSK. Terus mendangnya online atau offline? Online saja. Online. Terus setelah mendang online ditentuin 1 minggu setelah mendang online interview sama pihak perusahaan. Oh, pertama mendang dengan TSK dulu. Habis setelah mendang TSK seminggunya setelah dinyatakan lanjut, baru mendang dengan perusahaannya. Ya, betul Sensei. Oke, terus mendang dengan perusahaan tuh berapa lama dinyatakan diterimanya? 1 mingguan Sensei. Oh, cepat ya? Iya. 1 minggu setelah interview dengan perusahaan langsung ada kabar lulus enggaknya. Betul. Gitu. Oke, terus penempatannya kan Aomori. Iya, itu gimana? Maksudnya kamu milih-milih tempat atau ya yang penting dapat kerja lah gitu? Ya, yang penting dapat kerja Sensei. Yang penting dapat kerja, masalah tempat itu nanti. Iya, gampang dipikirin Sensei. Kenapa berpikir seperti itu? Yang pertama kan kita di sini bukan cari tempat kerja, tapi kita di sini cari uang. Terus? Dan yang kedua cari pembelajaran Sensei, karena kan sapi kan harus dipelajarin. Oh, berarti kamu memang ada minat di bidang persapian itu? Iya betul Sensei. Ingin mempelajari sapi
Soalnya paman saya itu mempunyai kandang dan mempunyai sapi dan saya ingin meneruskan. Punya paman. Iya betul sensei. Oh, jadi memang karena ada bidang memang ada minat di bidang persapian gitu. Jadi ya cocok lah ini dapat kerja yang sapi. Iya betul sensei kayak gitu. Ya bagus ya. Jadi kalau kita suka dengan suatu pekerjaan ya kemanapun dikejar mah ya. Ya betul sensei. Oke, mantap. Oke, ini kan peralihan dari GJ kan sebelumnya kerjanya di Isuzu kan otomotif kan ya? Iya betul sensei. Terus pindah di peternakan sapi perah gitu. Ada nggak kesulitan-kesulitan setelah masuk kerja TG di sapi perah itu, kesulitannya apa dan ya keenakannya juga apa? Ya kan pas masuk ke sapi perah dua macam pekerjaan. Yang pertama udah 5 bulan itu masuk ke tai hihang. Tai hihang itu membersihin dan menaburin taihi di kandang sapi. Oke, Terus setelah 5 bulan itu ke masuk ke pemerahan. Iya. Terus jadi sekarang berarti sudah masuk di bagian pemerahan. Iya, betul Sanjay. Sekarang baru 3 mingguan masuk ke pemerahan. Sebelumnya ngurusin yang tadi itu ya, Iya, yang betul, kotoran itu ya. Berat nggak ngurusin yang kotoran-kotoran itu? Enggak Sanjay, soalnya pakai alat berat. Pakai juki. Oh, ya jadi berarti sebenarnya nggak terlalu berat-berat banget ya? Iya, malahan lebih enakan pas dulu sih. Pas mana? Pas di taihi karena pegang-pegang mobil terus. Oh, lebih enak yang bersihin kotoran-kotoran segala macam Iya, itu daripada yang merah sekarang. Betul Sanjay. Apa tantangannya yang merah sekarang? Kenapa kamu bilang lebih enakin dulu? Kalau sekarang tantangannya itu sering dipancal sama sapi. Oh, jadi pas meras ya gini ya. Iya, betul. Oke. Ya, tapi bisa dipelajari Iya, ya, betul, bisa betul. inilah ya. Berapa lama kamu beradaptasi dengan pekerjaan yang TG tadi? Maksudnya dari yang buang kotor, dari kan Isuzu. Iya. Terus kan masuk TG peternakan sapi dan bersihin kotoran. Itu kamu berapa lama beradaptasi awal-awal kerja? Ya sekitaran 2 bulanan lah, udah terbiasa, udah nyaman kerja. Oh, jadi 2 bulan pas masuk TG itu udah mulai beradaptasinya udah enak gitu ya. 2 bulan ya. Oke, sip. Ya, jadi memang harus ya mau nggak mau harus beradaptasi gitu ya. Karena kan banyak nih saya dengar kalau kerja peternakan tuh banyak nggak enaknya gitu. Bener nggak itu omongan-omongan dari orang-orang begitu? Enggak sih Sensei, soalnya peternakan itu banyak diemnya, Banyak diem. Oh, banyak diemnya. banyak makan gaji buta. Banyak gaji buta katanya. Ya maksudnya kalau lagi pas nganggur banyak nganggur Iya, bener, gitu ya. Terus kalau lagi sibuk ya biasa kerja Iya, sibuk, betul. Sibuk, gitu ya. sibuk. Ngaruh dulu nih. Jadi kan banyak tuh gara-gara orang bilang peternakan kerjanya susah, makanya yang mau TG juga kadang-kadang mikir kalau peternakan. Jadi kalau menurut kamu itu nggak sepenuhnya benar berdasarkan pengalaman kamu ya? Sangat sekali tidak Sensei. Bagusnya gimana kalau ada yang ngomong, "Oh, kerja peternakan berat nih." Bagusnya gimana kita sebagai yang belum tahu gitu, apakah langsung nyerah atau coba dulu dah gitu? Ya harusnya coba dulu, dan yang kedua perusahaan sih Sensei. Tergantung perusahaan. Tergantung perusahaan ya. Kebetulan perusahaan kamu bagaimana? Perusahaan aku kan mega farm Sensei, besar. Jadi pekerjaan itu dibidang-bidangin. Sudah jelas semuanya Iya, ya. Terus kerjanya juga kayak pabrik monoton kayak gitu terus. Nggak ada kekerasan fisik atau apa gitu nggak? Nggak ada sama sekali Sensei. Sekali benar. Bener Sensei. Ya itu yang paling penting ya, karena kalau cuman dimarah-marah ya oke ya. Cuman kalau fisik kan kita memang harus menghindari itu binasang. Jadi yang penting kalau nggak ada fisik saja ya sudah alhamdulillah sih sebenarnya ya. Beruntung lah ya dapat perusahaan yang bagus. Ya betul Sensei. Beruntung banget. Beruntung banget ya. Oke. Betul. Oke, berikutnya Alfian, saya mau nanya tentang yang mungkin banyak yang pingin tahu juga gaji kalau TG itu bagaimana? Sekarang gajinya kisaran angka berapa kotornya? Kotor ya hampir 27-28an. 27-28 tuh kotor ya. Bersihnya jadi berapa? Sekitaran 20 ke atas Sensei. 20 ke atas ya. Gajinya lumayan ya. Karena memang daerah atas tuh banyak yang butuh pekerja dan yang mau ke sana nggak banyak minasang gitu ya. Gajinya lumayan ya ternyata ya. Tapi itu kan belum dipotong apa tuh udah. Itu 20 ke atas itu udah Sensei. Udah dipotong apa tuh ya. Berarti gajinya besar ya. Ya. Lumayan ya.
Tuh minasang, cari aja lowongan daerah utara sana gitu ya. Jadi gajinya lumayan gede ternyata. Ada lembur nggak? Itu karena jam kerjanya panjang sih. Oh, berapa jam? Sehari itu 10 jam kerja. Terus Pantesan gajinya banyak. terus 1 bulan libur cuma 4 kali. Ternyata kerjanya lumayan. Oh, berarti itu yang dibilang orang mungkin ya, yang dianggap susah tuh karena liburnya cuma sebulan. Berarti seminggu sekali liburnya ya? Iya betul Sanjay, seminggu sekali libur. Tapi kamu gimana menurutmu libur seminggu sekali itu sudah terbiasa ya? Ya udahlah jalanin aja, ya nggak berat-berat juga. Ya enak-enak aja sih Sanjay. Enak-enak aja. Enak-enak aja katanya Minasang. Ya nggak apa-apa lah ya gajinya. Ya wajar sih ya gaji segitu dengan pekerjaan yang lumayan. Berarti segitu udah nggak ada lembur lah ya? Iya betul Sanjay, udah nggak ada lembur. Ya. Tapi mungkin di awal-awal aja susah Minasang. Nanti di berikutnya sudah terbiasa. Betul. Apalagi motivasinya memang ya uang ya it's okay sih sebenarnya ya. Hai, daijoubu desu ne. Oke, ini mungkin satu lagi yang penting juga ya. Ini kan Aomori ya. Aomori itu daerah utara Minasang. Jadi agak jauh gitu ya. Kita tanya dulu gimana kehidupan di Aomori itu seperti apa di tempat kan katanya peternakan memang jauh-jauh rata-rata kan ya dari pusat-pusat kota ataupun dari kota. Gimana di tempat tinggalmu seperti apa? Udah kayak di Kalimantan kalau di Indonesia mah. Ya saya nggak pernah Kalimantan, gimana modelnya? Jadi tuh rumah satu, kandang satu, sekitarannya udah hutan semua. Pohon-pohon, ladang-ladang, udah cuma itu. Aksesnya gimana ke stasiun segala macam? Wah, kalau masalah itu mungkin sih orang-orang yang ingin sering hiburan mah emang bener-bener nggak cocok. Nggak cocok ya. Nah, soalnya sangat-sangat tidak praktis lah. Karena dari apa toh ke Eki itu harus pakai taksi. Tuh luar biasa. Jadi memang ada harga yang harus dibayar juga sih. Salah satunya tempat yang tidak praktis. Taksi, sepeda nggak kejangkau Minasang. Soalnya harus pakai taksi lumayan jauh ya. Hai. Kalau Supa segala macam gimana? Kalau Supa, alhamdulillah di Kaisa kita itu 1 minggu setiap kali kita belanja itu kita bisa dianterin. Oh, jadi ke supermarket, ke swalayan tuh ada pengantaran seminggu sekali untuk belanja. Jadi di situ lah ya belanja maksimal di situ semuanya ya. Jadi seminggu sekali ya. Betul. Seminggu sekali. Ya, bisa menghemat. Iya sih ya. Jadi memang ya mungkin banyak yang nggak betah tuh gara-gara itu mungkin ya faktornya yang biasa mungkin pengen cari hiburan ke Jepang tiba-tiba dapat pelosok nggak cocok ya. Tapi Alfian cocok-cocok saja. Cocok-cocok saja Sanjay. Apa yang membuatmu itu cocok-cocok sajalah gitu? Karena ngeliat uang Sanjay. Karena melihat uang Minasang itu ya. Hai. Jadi ya secara pekerjaan nggak terlalu berat gitu ya. Tapi secara waktu mungkin ada yang ya ada yang dikorbankan dan secara apa entertain dunia apa hiburan mau kemana-mana paling sulitnya di situ gitu ya. Oke, Alfian Sang ini mungkin terakhir aja lah ya karena waktunya juga Alfian Sang ini buru-buru soalnya Minasang. Ini kita ketemu juga ngedadakan nggak tahu ya. Ya ketemu aja syukur. Terakhir Alfian, pesan-pesan untuk anak-anak magang atau teman-teman yang magang apalagi yang cuma setahun gitu ya. Apa nih pesannya supaya dari magang itu apa namanya ya? Nggak pulang atau lanjut di TG? Ya khususnya ya buat magang 1 tahun kalau ingin kembali ke Jepang jangan pulang dulu, sebisanya jangan pulang dulu ke Indonesia dikarenakan kalau proses awal dari Indonesia itu kita itu pertama memerlukan waktu dan kedua memerlukan biaya lagi. Kalau bisa setidaknya pas di Jepang kita semangat mencari JLPT atau JFT dan SSW. Kalau ada itu udah kita sebelum pulang ke Indonesia kita harus mempunyai job terlebih dahulu. Job TG maksudnya. Job TG-nya ya betul Sanjay. Jadi kalaupun nanti pulang, jadi nanti kalaupun pulang ya tinggal balik udah ada jobnya, gitu ya, tinggal lanjut. Ya betul Sanjay. Nanti paling dikasih waktu cuti di Indonesia 1 bulan nanti bisa langsung ke Jepang lagi. Ya. Kebetulan kalau Alfian katanya tadi sudah saya tanya sih, dia nggak ada cuti langsung dari GJ karena waktu turun visanya juga nggak lama, jadi langsung dari selesai GJ. Jarak berapa tadi dari GJ ke Sanjay? Tuh 1 minggu GJ selesai langsung dapat TG-nya langsung pindah ke TG. Jadi karena memang ya menurut saya persiapannya bagus ya. Jadi 4 bulan sebelum ini udah punya JFT, JLPT waktu ya, SSW. Jadi persiapannya bagus dan hasilnya juga bagus, nggak riuh. Soalnya kalau dari Indonesia
riwah banget sensei. Butuh biaya. Butuh biaya, besar butuh lagi, waktu. Ini nih waktu sensei. Waktu. Yang Dan paling nyari penting. jobnya juga belum tentu Nah, selalu betul. Jobnya belum tentu ada juga. ada. Ya, jadi betul ya. Jadi memang yang dari GJ ke TG ya harus ya maksimalkan lah kalau memang mau lanjut kerja di Jepang ya udah punya JFT Basic dan JLPT dan SSW minasang. Itu ya. Dan ini contoh realnya begitu. Positifnya seperti itu. Oke, minasang itu dulu tanya jawab saya dengan Alfian gitu ya. Sepertinya sudah lumayan bisa memberikan informasi yang cukup penting sih menurut saya, terutama yang teman-teman adik-adik yang dari GJ mau ke TG. Ini contohnya sudah ada, jadi memang bagusnya sudah dapat job di Jepangnya. Jangan pulang dulu sebelum dapat job kalau memang mau lanjut kerja di Jepang. Kalau soal mencari lowongan pekerjaannya, ya bisalah cari-cari link dari mana gitu ya. Iya, betul Kalau sensei. kamu dari teman tadi. Oh, dari teman sensei ya. Teman. Dari teman. Hai. Ya carilah informasi job. Saya rasa di Jepang banyak ya informasi TSK-nya dulu gitu ya. Hai. Itu dulu Alfian. Terima kasih sudah mau diinterview. Padahal dia tadi mau pergi kemana buru-buru. Saya cegat ya. Ya udah lama gak ketemu kan. Ya paling tidak bisa ngobrol-ngobrol dulu minasang gitu ya. Hai. Jadi semangat kerjanya Alfian Sang. Nanti ya suatu saat kita ketemu lagi gitu ya. Mana tahu kamu nanti ke Bandara Narita ketemu saya atau segala macam, atau sebaliknya saya ke Aomori bisa ketemu lagi. Nggak nyangka lah ketemu di masjid ya, luar biasa. Tanya mana Aomori, jauh banget. Ketemu di Chiba ya. Hai. Soalnya di Omori masjidnya nggak ada sensei. Nggak ada ya. Jadi rindu. Ya rindu ya. Nggak apa-apa, nggak ada masjid, yang penting sholatnya tetap dijaga kan gitu. Oke, itu dulu minasang tanya jawab saya dengan Alfian, salah satu siswa saya dulu waktu di program GJ. Mudah-mudahan bisa membantu minasang memberikan informasi yang bermanfaat untuk kerja di Jepang. Oskar sama Des. Terima kasih waktunya. Sampai bertemu minasang di video yang lain berikutnya. Jamata. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.